Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil pembuatan aplikasi keuangan untuk toko Prima Stationery. Pertama-tama, sebelum kita masuk ke sistemnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu alurnya itu seperti apa, secara garis besar. Nah, pertama-tama kita itu akan mengisi data awal terlebih dahulu. Nah, setelah itu data tersebut dimasukkan ke dalam transaksi lewat menu faktur. Nah, sistem otomatis ini untuk membuat jurnal-jurnal yang kita perlukan. Jurnalnya itu nanti akan terhubung ke buku besar, seperti buku besar dan buku besar pembantu. Kemudian semuanya itu diringkas ke dalam neraca lajur dan terakhir akan masuk ke dalam laporan keuangan secara otomatis. Jadi intinya input itu kita menginput terlebih dahulu, kemudian diproses dan laporannya akan keluar. Yang pertama di sini akan mengisi data awal terlebih dahulu yang akan dijelaskan oleh Rosel. Oke, jadi langkah pertama itu tadi ada mengisi data awal. Nah, sheet yang dipakai di sini ada dua. Itu ada neraca saldo awal, seperti yang sudah tampilkan di ini ya di layar. Di sini di sheet ini kita masukkan semua saldo awal, jadi kas, piutang, utang, persediaan, sampai bagian modal. Dan ini nanti penting banget karena akan menjadi fondasi laporan keuangan kita nantinya. Lalu next ke kode. Nah, untuk bagian ini ada daftar akunnya. Kita cek dulu apakah nama akun dan nomor akunnya itu sudah rapi dan sesuai. Karena kalau semisal ada salah di bagian ini nanti akan berefek ke sheet, sheet selanjutnya atau ke laporan selanjutnya. Gitu. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu faktur. Nah, di menu faktur ini ada beberapa kode-kode transaksi seperti BKM, BKK, NKT, PJT, PJK, dan BM atau bukti memorial. Nah, BKM pertama-tama yaitu BKM. BKM ini merupakan bukti kelas masuk. Kemudian untuk BKM ini kita tinggal isi saja untuk tanggal, nomor bukti, dan keterangannya. Keterangannya di sini. Kemudian untuk bukti kas keluar ini juga sama seperti yang BKM tadi, ini untuk mengelola kas yang keluar. Kemudian NKT ini untuk nota kredit pembelian. Kemudian untuk faktur PJT ini merupakan faktur untuk penjualan secara tunai dan PJK ini merupakan faktur penjualan secara kredit. Nah, kemudian di sini juga kita ada menu transaksi, yaitu transaksi umum dan transaksi penyesuaian. Untuk transaksi umum ini, setelah nanti kita isi datanya otomatis masuk ke dalam sistem-sistem jurnal seperti jurnal umum dan jurnal penyesuaian. Nah, transaksi umumnya itu nanti akan masuk ke dalam jurnal umum, kemudian transaksi penyesuaiannya akan masuk ke dalam jurnal penyesuaian. Kemudian untuk jurnal-jurnalnya akan dijelaskan oleh Rosel. Nah, jadi begitu transaksi tadi itu masuk, nanti tuh sistem akan otomatis membuat jurnal. Ada jurnal umumnya gitu ya. Mungkin bisa ditunjukkan umumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti jurnal yang berasal dari transaksi harian. Semua debit kreditnya di sini akan muncul secara otomatis. Lalu untuk jurnal penyesuaiannya, nah di sini untuk jurnal penyesuaian akhir periode. Jadi nanti kita tinggal cek aja, tidak perlu input secara manual. Gitu. Oke, next. Kita lanjut ke buku besar. Oke, selanjutnya di sini ada buku besar. Nah, buku besar ini ada dua, yaitu buku besar yang umum dan buku besar pembantu. Setelah jurnal-jurnal beres, setelah jurnal-jurnalnya itu kita memasukkan ke jurnal, itu akan sistemnya itu akan mengalirkan data ke dalam buku besar ini. Nah, ini untuk akun-akunnya otomatis akan terganti apabila kita mengganti akun-akunnya tersebut. Kemudian untuk buku besar pembantu,
merupakan buku besar untuk akun-akun tertentu, misalnya seperti piutang per pelanggan atau utang per pemasok. Nah, detailnya itu ada di buku besar pembantu ini, sama seperti buku besar yang sebelumnya. Selanjutnya untuk neraca lajur akan dijelaskan oleh Rosel. Nah, di sini di neraca lajur ini adalah tahap pengecekan terakhir sebelum laporan ini akan jadi. Dan di sini ini terlihat ada saldo awal, penyesuaian, saldo setelah penyesuaian, laba rugi, dan ada bagian neracanya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada suatu kesalahan, di sini paling mudah kita bisa mendeteksinya di bagian neraca lajur ini. Dan pastikan di bagian bawah, minta tolong di scroll, Andina. Oke, selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada tiga, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan dan laporan neraca. Nah, di laba rugi ini merupakan menginput laporan laba rugi yang akun-akunnya di neraca lajur ini masuk ke dalam laba rugi. Nah, di sini kita tinggal memasukkan akun-akunnya saja. Kemudian ke perubahan ekuitas itu juga bagian modal di sini, yaitu kita jumlahkan modal awal, yaitu modal di sini ada modal pemilik dan price, kemudian ditambahkan ke laba atau rugi periode berjalan, kemudian setelah itu ditambahkan menjadi modal akhir. Nah, kemudian di laporan neraca, laporan neraca kurang lebih itu sama seperti laba rugi, namun yang membedakannya adalah laporan yang dimasukkan ke dalam laporan neraca, yaitu di akun-akun yang posnya itu masuk ke dalam neraca. Next, kemudian dashboard. Oke, untuk dashboard sendiri, sini adalah kayak menu navigasi kita untuk membuka sheet-sheet yang akan kita tuju. Jadi di sini dashboard ada transaksi, jurnal, buku besar, lalu ada neraca lajur, selanjutnya ada nilai laporan. Nah, di tiap menunya ini kita mencabang lagi. Contoh aja ini ada di bagian dashboard. Minta tolong dicek bagian dashboard. Di sini terdapat juga ada neraca saldo, aset tetap, daftar persediaan, rekening koran, dan lain-lainnya. Di mana di sini juga kita bisa tekan untuk menuju ke sheet yang kita mau. Seperti neraca saldo, mungkin bisa dipencet. Nah, di sini kita akan menuju ke sheet bagian neraca saldo. Begitu juga untuk bagian sheet-sheet lain. Jadi, gunanya dashboard ini untuk mempermudah kita dalam pengecekan laporan-laporan yang telah kita buat. Jadi, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi Excel pencatatan keuangan Prima Stationery. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video kita kali ini. Terima Terima kasih. kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.